Banyak orang menyadari bahwa mereka memiliki banyak dosa. Namun, sebagian dari mereka mungkin tidak peduli dengan hal tersebut. Untuk membersihkan diri dari dosa, ada beberapa amalan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, segala perbuatan dosa sebaik-baiknya selalu diiringi dengan amalan-amalan yang baik agar dosa yang diperbuat gugur. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jika kamu berbuat kejahatan, segera iringi dengan perbuatan baik, sehingga dosamu terhapus, lalu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Merangkum dari buku Amalan Penghapus Dosa oleh Haidar Musyafa, ada 8 amalan yang dapat diterapkan seorang muslim agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasannya. Memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syarat pertama yang harus dikantongi seorang muslim yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski sebenarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi hamba yang sangat beruntung. Selain memperoleh ampunan, kita akan memperoleh petunjuk menuju kebenaran dan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka teguh dan istiqamah, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka merasa sedih. Mereka adalah penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amal perbuatan mereka. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Bertaubat kepada Allah. Setelah memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat menjadi amalan penghapus dosa selanjutnya. Bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah dalam artian kita harus mengakui semua dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian memohon ampunannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, kecuali bagi mereka yang telah bertaubat, melakukan perbaikan, dan dengan tulus mengklarifikasi kesalahan mereka. Mereka adalah orang-orang yang aku terima taubatnya, dan aku adalah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 160. Menjaga zikir. Salah satu amal kebaikan yang dapat dilakukan untuk membersihkan diri dari dosa ialah dengan menjaga zikir. Dengan berzikir berarti kita sebagai hambanya selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Namun, selain keikhlasan saat menjalani, agar zikir menjadi sempurna dan bernilai pahala, hendaknya zikir dilakukan sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah membaca kalimat-kalimat zikir dan doa-doa yang masyhur yang terdapat dalam riwayat sahih. Menjaga salat. Salat bisa menjadi salah satu sarana untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salat diibaratkan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya berarti dia telah menegakkan agama. Terkait hal ini, Allah berfirman, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114. Berbakti kepada kedua orang tua. Amalan kebaikan selanjutnya yang dipercaya menjadi sarana untuk membersihkan dosa adalah berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah, yang disebutkan setelah Allah menekankan kalimat tauhid. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan menjamin surga untuknya. Sedangkan yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka neraka adalah tempat yang pantas untuknya. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sungguh orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Terserah kamu, hendak kamu terlantarkan ia, ataukah kamu hendak menjaganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menyambung silaturahmi. Salah satu amal kebaikan yang mendatangkan banyak keutamaan adalah silaturahmi. Di antaranya adalah Allah akan menghapus kesalahan dan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Lebih dari itu, dengan rajin melakukan silaturahmi, maka Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga. Hal ini diperkuat dengan sebuah riwayat hadis sahih berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling cepat mendatangkan pahala adalah berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahmi.
Sedangkan yang paling cepat mendatangkan siksaan adalah berbuat jahat dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sabar menghadapi ujian. Bagi orang-orang yang sabar menghadapi semua permasalahan hidupnya, maka Allah berikan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pandanglah bahwa semua musibah dan persoalan tersebut merupakan cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Rajin bersedekah. Sedekah adalah salah satu dari sekian banyak jalan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Perintah untuk melakukan sedekah dan berbagi kepada sesama merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberlakukan kepada seluruh umatnya yang tidak diberi batas waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Wallahu a'lam.